dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sedikit renungan bagi teman-teman semuanya. Kiranya renungan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sebelum kita mengawali firman dan renungan pada hari ini, kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga Engkau memberikan kami kesehatan, kemudahan, kelancaran pada hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa kami renungkan dalam hati, pikiran kami, agar terus melekat ya Tuhan di dalam kehidupan kami, bisa kami jalankan ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, pembimbing kami dalam menentukan jalan kami untuk kedepannya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah biru-biru dalam-Mu memberkati, menyertai di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pada renungan hari ini saya mengambil tema yaitu hikmat mendatangkan jalan yang benar. Diambil dari Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai 12. Dalam kitab ini terdapat beberapa ayat yang saya akan ambil, yaitu ayat yang mengatakan, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian." Dan di ayat berikutnya tertulis, "Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Dengan demikian, hikmat adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan remaja Kristen saat ini, bagi kehidupan kita untuk kedepannya. Mengapa demikian? Sebab di ayat ini dikatakan, "Jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, maka engkau akan beroleh pengertian." Ini sama halnya dengan suatu hal yang pernah saya alami dulu. Saya dulu itu pernah mendapatkan masalah, suatu kejadian yang saya nggak pernah pikirkan waktu itu datang ke saya. Saya beberapa kali mengalami kejadian itu, kayak aku dihadapkan masalah yang satu, tapi belum selesai dihadapkan masalah yang lain, dan itu makin bikin saya drop. Saya juga pernah pikir, gimana ya cara saya nggak berada di situasi yang gini. Dari sisi keluarga saya juga kurang tahu masalah saya juga suka menutup diri, kayak jalani aja udah, tapi kenyataannya nggak selesai. Tapi teman saya bilang, "Kenapa sih kamu kok gak cerita masalahmu ke keluargamu, kan lebih enak?" Tapi saya bilang, enggak deh, takut ngerepotin. Tapi waktu di rumah saya mikirkan lagi, kayaknya perlu diomongin deh. Akhirnya kan saya cerita kan ke orang tua, tapi kayak tetap aja kayak
hati itu masih nggak tenang. Pernah akhirnya malam saya tuh iseng, ya udah deh, daripada mikir gini terus, mending baca kitab. Saya baca, kebetulan ketemu ayat yang mengatakan itu orang tuh bukan menghindari masalah, tetapi menyelesaikan masalah dengan baik. Pasti Tuhan itu memberikan jalan bagi setiap orang percaya kepadanya, memberikan jalan agar orang itu dapat menyelesaikan segala perkara hidupnya. Dari situ saya mikir, oh iya ya, kan masih ada Tuhan. Jadi saya dari situ berdoa. Keesokan harinya saya coba nyelesain masalah itu dengan baik-baik, dan akhirnya lama-kelamaan berangsur-angsur lebih baik, dan saya bisa menjalani aktivitas saya seperti semula lagi. Dan dari ini saya sadar bahwa semua apapun yang saya bingungkan, setiap apapun yang saya butuhkan, sebenarnya itu semuanya ada pada Tuhan. Cukup kita saja yang mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada setiap ajarannya. Jangan malah menjauh dari Tuhan. Jika ada masalah, jika ada problem yang bikin kita itu kayak tekanan batin, itu saran saya baca kitab, karena dari kitab inilah hati kita itu tenang. Kita itu berasa kayak beroleh hikmat, karena hikmat ini sebenarnya hanya datang dari Tuhan, bukan datang dari siapa-siapa. Dan bagaimana kita merasakan hikmat itu tergantung cara kita masing-masing. Dan kita agar menjadi pribadi yang lebih baik juga itu tergantung pribadi kita masing-masing. Kita mau menjalankannya atau enggak, itu up to you. Tapi sebagai remaja Kristen saat ini, kita patutlah terus memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita, dan menjauhi semua ajaran yang terkesan menyimpang dari jalan Tuhan. Di sini juga ayat yang bikin saya berkesan, yaitu ayat yang ke-20 yang berbunyi, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ayat selanjutnya, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Maksudnya Tuhan itu menyuruh kita membaca kitab, mengikuti ajarannya, bukan untuk hal-hal yang lain, tapi agar kita itu berdiri teguh di dalam iman, dan kita itu berada pada jalan yang benar, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang istilahnya sesat. Kita itu diharuskan mempercayakan segala perkara kita dalam Tuhan. Oleh sebab itu, remaja Kristen saat ini dan teman-teman, marilah kita mengenal hikmat dari Tuhan itu lebih
baik, karena orang percaya itu membutuhkan hikmat kepandaian, dan hikmat kepandaian itu datangnya dari Tuhan, bukan siapa-siapa. Sekian renungan dari saya. Sebelum mengakhiri renungan ini, marilah kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Semoga firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan bimbinglah kami ya Tuhan agar menjadi orang yang memiliki hikmat ya Tuhan, dan kami percaya bahwa hikmat itu hanya datang daripada-Mu ya Tuhan, bukan yang lainnya. Kami sadar ya Tuhan, hikmat itu mendatangkan jalan yang baik bagi kami ya Tuhan, bagi kehidupan kami nantinya ya Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah bilur-bilur darah-Mu menyertai memberkati di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.